Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tema hijrah Nabi Muhammad SAW dan pembentukan masyarakat beradab atau masyarakat mutamadin. Saudara-saudara sekalian, istilah hijrah saat ini dipakai secara kreatif oleh kaum muslimin di Indonesia, yaitu sebagai perubahan penampilan atau perubahan perilaku dari yang biasa-biasa saja sekarang menjadi lebih islami. Akan tetapi istilah hijrah yang kita bahas di dalam materi sejarah kebudayaan Islam kali ini adalah hijrah Nabi dan para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi migrasi secara fisik, ya, bukan pengertian hijrah yang sekarang ini dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai strategi hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sampai sukses membentuk sebuah masyarakat yang beradab di Madinah. Kita awali dengan strategi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Mekah yang ingkar terhadap ajaran agama Islam ketika itu sudah sampai pada tahap yang mentok. Sudah tidak ada pilihan lagi selain membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa disebut mentok? Karena Muhammad adalah berasal dari keturunan yang sangat mulia di Arab ketika itu. Sehingga membunuh Muhammad sama saja dengan menggelorakan permusuhan dengan orang-orang penting di Mekah ketika itu. Akan tetapi pilihan ini harus diambil karena dianggap dakwah Muhammad sudah membahayakan kepentingan banyak orang di Mekah ketika itu. Maka kemudian dipilihlah opsi membunuh Muhammad. Nah, Nabi Muhammad beserta sahabat sudah mengetahui gelagat ini, kemudian membuat perencanaan hijrah. Nah, yang menarik adalah ada beberapa strategi hijrah yang saya kira patut kita renungkan dan bisa menjadi catatan kita terkait dengan metode bagaimana dakwah itu bisa sukses. Bagaimana hijrah Nabi bisa sukses, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah sampai membentuk masyarakat yang beradab atau masyarakat mutamadin. Pertama-tama, Nabi meminta kepada para sahabat semuanya untuk pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah terlebih dahulu. Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar belakangan. Semua sahabat berangkat terlebih dahulu dengan meninggalkan harta benda mereka, sehingga tidak memancing kecurigaan orang-orang Mekah ketika itu. Coba kita bayangkan, para sahabat yang hidup di Mekah sudah mapan, mereka bersedia mengorbankan semua hartanya, ditinggalkan, mereka pergi ke Madinah demi untuk membela Rasulullah SAW. Nah, para sahabat semuanya sudah berangkat. Nah, tinggallah Nabi beserta Abu Bakar. Nah, pada siang hari Nabi Muhammad bergegas ke rumah Abu Bakar. Ini aneh, tidak pernah dilakukan Nabi sebelumnya. Nabi ke rumah Abu Bakar dan seketika itu memancing perhatian orang-orang Mekah ketika itu. Mereka sudah merencanakan pembunuhan Nabi di rumah Abu Bakar itu. Nah, Nabi ke rumah Abu Bakar pada siang hari dan orang-orang kafir di Mekah ketika itu sudah memastikan bahwa malam ini Nabi pasti akan berangkat ke Madinah. Akan tetapi Nabi dan Abu Bakar tidak kalah akal, ya. Pertama, di malam hari Nabi dan sahabat Abu Bakar keluar dari rumah melewati pintu belakang. Melewati pintu belakang yang tidak diduga-duga oleh mereka. Kemudian di depan, di ruangan tengah, itu sudah ada Sayyidina Ali karomah wajah ketika itu yang memakai baju Nabi, sehingga semua orang-orang yang akan berencana membunuh Nabi, bahkan ada sayembara ketika itu dijanjikan siapa yang berhasil membunuh Nabi akan mendapatkan 100 unta. Mungkin kalau dikuruskan sekarang mungkin sejajar dengan beberapa mobil mewah. Nah, mereka yang sudah bersiap akan membunuh Rasul ini sudah yakin bahwa siapa yang ada di pembaringan itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian mereka masuk. Untung saja mereka tidak langsung menikam orang yang berada di pembaringan itu. Mereka melihat terlebih dahulu, ternyata Sayyidina Ali.
Nah, poin berikutnya yang kita catat, betapa seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib sudah siap mengorbankan dirinya untuk dibunuh demi untuk membela Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Setelah itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar keluar dari pintu belakang, dan dalam perjalanan hijrah mereka berdua tidak langsung pergi ke Madinah, tapi mereka bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur sampai 3 hari sambil membaca keadaan. Bahkan ada riwayat yang sangat mutawatir yang kita dengar. Di situ Rasulullah dan sahabat Abu Bakar ditolong oleh laba-laba. Jadi laba-laba membuat anyaman rumah di depan gua, sehingga orang-orang yang akan membunuh Nabi yakin bahwasanya tidak ada orang di dalam. Nah, berikutnya strategi hijrah berikutnya yang patut kita catat, Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar tidak bergegas menuju Madinah dari jalur utama, tapi lewat jalur alternatif, menyisir sepanjang pantai Laut Merah. Nah, kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, beliau berdua menyewa guide bernama Abdullah bin Uraikits, karena dulu belum ada Google Map barangkali ya. Mereka menyewa Abdullah bin Uraikits. Kenapa? Karena Abdullah bin Uraikits ini meskipun belum masuk Islam ketika itu, tapi dipercaya bisa mengantarkan Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar ke Madinah. Nah, sesampai mendekati Madinah, beliau berdua juga tidak langsung ke Madinah menemui para sahabat dan kaum Ansor, orang-orang di Madinah yang sudah menunggu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Apa yang dilakukan? Berhenti dulu di Kuba sambil membaca keadaan sampai 4 hari, bahkan mendirikan masjid di Kuba. Nah, berikutnya setelah dianggap dan diyakinkan aman, mereka berdua langsung bergegas ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar disambut dengan antusias oleh para sahabat dan kaum Ansor, umat-umat Islam di Madinah yang sudah menyatakan Islam kepada para sahabat, disambut dengan bacaan yang sangat akrab kita dengar. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang bulan purnama, atau Rasulullah dikiaskan sebagai bulan purnama, telah datang bulan purnama kepada kita dari Bukit Saniyatul Wada. Nah, apa yang perlu kita catat di sini? Bahwa sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, para sahabat sudah mengkondisikan masyarakat, sudah menginput beberapa informasi penting yang diperlukan, sehingga ketika Rasulullah SAW datang, maka kemudian sambutan masyarakat sudah sangat antusias karena mereka sudah mendapatkan input informasi yang cukup sebelumnya. Nah, berikutnya setelah Rasulullah sampai di kota Madinah atau Yasrib namanya ketika itu, tibalah saat memilih di mana Rasulullah SAW akan tinggal dan mendirikan masjid. Para sahabat Ansor ketika itu berebut ingin mewakafkan tanahnya agar dibangun masjid oleh Rasulullah SAW. Berebut menjadi orang-orang yang mulia, yang mewakafkan, yang memberikan hartanya untuk dakwah Islam. Nah, Rasul sangat bijaksana. Ini poin catatan kita selanjutnya. Rasul sangat bijaksana, hampir persis seperti ketika Rasul mendapatkan kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad ketika Rasul berusia 30 tahun. Nah, ketika Rasul memilih tanah yang akan digunakan sebagai bangunan masjid dan digunakan Rasul untuk tempat tinggal, Rasul tidak memilih tanah milik orang yang paling kaya di situ, tidak memilih tanah milik salah seorang perwakilan suku di Madinah, tidak. Tapi Rasul mempersilahkan untanya untuk memilih. Apa catatan kita? Kalau unta yang memilih tempat yang akan disinggahi oleh Rasulullah SAW akan ditempati sebagai masjid dan rumah, maka tidak ada ruang bagi orang-orang Madinah ketika itu untuk saling berebut, untuk saling berdebat. Nah, ternyata unta berjalan menyusuri jalanan, unta akhirnya memilih tanah, di mana tanah itu adalah milik anak yatim. Anak yatim mempersilahkan Rasul memakai tanah itu, tapi Rasul dengan sangat bijaksana tetap membayar tanah itu dengan harga 10 dinar. Nah, berikutnya tanah yang dipilih oleh unta ini, tanah milik anak yatim ini selanjutnya yang akan dibangun masjid.
Masjid Nabawi yang sekarang menjadi masjid kebanggaan umat Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, masjid inilah yang tercatat sebagai cikal bakal sukses dakwah Nabi ketika di Madinah. Melalui masjid inilah Rasulullah SAW mempersatukan kelompok muhajirin atau orang-orang Mekah, para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, dan mempersatukan kelompok Ansor. Sahabat Ansor bersedia memberikan sebagian atau setengah hartanya kepada sahabat Muhajirin untuk kepentingan dakwah Islam, dan kemudian sahabat Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi itu. Apa yang membuat Rasul dipercaya oleh para sahabat untuk bisa memutuskan sesuatu? Tidak lain karena Rasul sudah mempunyai integritas. Rasul dipercaya oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk memberikan keputusan-keputusan yang dinilai adil. Saudara-saudara sekalian, berikutnya ada beberapa dokumen penting nanti yang akan kita bahas, dokumen sejarah penting yang akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya, yakni terkait dengan dokumen yang disebut Piagam Madinah. Ini adalah dokumen atau undang-undang pertama di dalam sejarah politik, tidak hanya di dunia Islam tapi di seluruh dunia. Dokumen pertama yang luar biasa yang menjadi cikal bakal sebuah negara modern. Negara yang saling menghormati suku, negara yang saling menghormati agama, negara yang beradab, negara yang mutamadin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Berikutnya nanti akan kita bahas beberapa peristiwa penting di dalam sejarah ketika Nabi berada di Madinah selama 10 tahun sebelum nanti Nabi kembali ke Mekah di dalam peristiwa Fathu Mekah ketika dakwah Nabi sudah selesai menjelang wafatnya beliau Rasulullah SAW. Terkait beberapa peristiwa sejarah di Madinah akan kita bahas insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.